Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk siswa yang beragama non-muslim, silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran kedua. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menemukan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang merupakan bagian dari warga negara dengan tepat. 2. Siswa dapat menuliskan manfaat memilih jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tepat. Nah, hari ini kita akan belajar 2 pelajaran yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Adapun pembelajaran yang pertama yaitu PPKN. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini dengan lancar. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya, ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan cara banyak minum air putih hangat, kemudian memilih jajanan yang sehat, dan Siti juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, puskesmas itu kepanjangan dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas ini didirikan oleh pemerintah, tujuannya sebagai tempat berobat masyarakat. Sini ada gambar ya, cara mencuci tangan yang baik. Kenapa kita harus rajin mencuci tangan? Karena di tangan kita itu banyak kumannya, maka sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar kumannya tidak masuk ke dalam tubuh kita.
Amati kembali teks Siti demam, kemudian temukan kewajiban dan hak pada teks. Sampaikan hasil temuanmu di depan kelas. Dalam teks Siti demam, kewajibannya yaitu 1. Ibu membawa Siti ke puskesmas ketika sakit. Kewajiban kedua yaitu pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Kewajiban yang ketiga, dokter dan perawat bertugas di puskesmas dan rumah sakit. Adapun tugas dokter yaitu memeriksa pasien yang sakit, kemudian meresepkan obat untuk pasien, dan tugas perawat yaitu merawat pasien yang sakit. Kemudian kewajiban yang keempat, memilih jajanan yang sehat. Kewajiban yang kelima, rajin mencuci tangan. Adapun haknya yaitu mendapat fasilitas tempat berobat. Ayo berdiskusi, dapatkah kamu menemukan kewajiban dan hak lain? Diskusikan dengan teman-temanmu, kemudian tuliskan hasil diskusimu pada selembar kertas. Pajanglah hasil diskusimu pada papan pajangan kelas. Salin hasil diskusi pada tempat yang tersedia. Nomor 1, kewajiban lain selain yang ada pada teks Siti demam yaitu Siti wajib menjaga kesehatan. Haknya, Siti berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Kewajiban nomor 2, Siti wajib mematuhi nasihat kedua orang tuanya. Maka haknya, Siti akan dikompres dan diselimuti saat sakit. Kewajiban nomor 3, Siti harus banyak minum air putih hangat, memilih jajanan yang sehat, dan rajin mencuci tangan. Maka haknya, Siti akan dirawat dokter dan perawat yang bertugas. Selanjutnya, kewajiban nomor 4 yaitu Siti harus berterima kasih kepada dokter. Maka haknya Siti akan diberi obat dan vitamin. Nah, anak soleh dan solehah, sekarang kerjakan tugas yang pertama yaitu PPKN. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1, hak kita sebagai warga negara yaitu titik-titik-titik. Nomor 2, kewajiban kita sebagai warga negara yaitu titik-titik-titik. Nomor 3, mendapat fasilitas tempat berobat merupakan titik-titik sebagai warga negara. Apakah hak atau kewajiban? Kemudian nomor 4, tugas dokter yaitu titik-titik-titik. Nomor 5, salah satu cara menjaga kesehatan tubuh adalah titik-titik-titik. Nah, ini semua sudah dibahas ya di materinya. Selanjutnya, pelajaran kedua yaitu bahasa Indonesia. Ayo menulis, amati kembali teks Siti demam, kemudian tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Tuliskan juga cara mengatasinya. Dalam teks Siti demam ada masalah dan cara mengatasinya. Adapun masalahnya yaitu Siti demam dan badannya panas. Maka cara mengatasinya yang pertama, ibu mengopres Siti dengan air hangat. Kedua, ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Masalah yang kedua, Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Nah, kemudian cara mengatasinya yang pertama, ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Yang kedua, dokter memberi Siti obat dan vitamin. Yang ketiga, Siti harus menjaga kesehatan. Nah, ini adalah masalah dan cara mengatasinya yang ada pada teks Siti demam. Ayo mencoba, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, maka negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya? Siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat?
Apa saja contoh jajanan sehat? Mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Apa manfaatnya untuk kesehatanmu? Nah, hasil wawancaranya yaitu pembukaan. Nah, pertama, jajanan adalah makanan atau minuman yang siap santap dijual oleh penjajah jalanan atau pedagang asongan atau juga warung. Jajanan biasanya dijual di tempat umum, misalnya di sekolah-sekolah. Nah, apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Nah, jajanan sehat itu adalah jajanan yang memiliki komposisi gizi yang baik dan berimbang, atau jajanan yang memiliki gizi yang sehat. Ya, selain itu, jajanan sehat juga harus bersih, tidak mengandung bahan pengawet, pewarna buatan, dan bahan tambahan. Atau ibu tambahin lagi ya, jajanan sehat itu biasanya tertutup, tidak terbuka, karena kalau jajanan yang terbuka itu biasanya sudah dihinggapi oleh lalat. Apa saja contoh jajanan sehat? Nah, contohnya yaitu ada kue cubit, pizza mini, dan martabak mini. Ini jajanan yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak. Kemudian mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Semua jajanan di sekolah terlihat enak, namun tidak semua jajanan yang terlihat enak itu baik untuk tubuh kita. Maka kita harus pintar memilih jajanan agar badan selalu sehat. Kalau salah makan bisa-bisa terkena penyakit. Nah, jadi alasannya kita harus memilih jajanan sehat agar kita terhindar dari penyakit. Kemudian beberapa manfaat memilih jajanan sehat antara lain sebagai berikut. Pertama, mengetahui mana makanan sehat yang harus dipilih dan mana makanan yang harus dihindari. Kedua, memiliki kebiasaan makan yang baik dan sehat. Ketiga, terhindar dari penyakit akibat jajanan tidak sehat. Kemudian penutupnya, jajanan sehat adalah jajanan yang aman, bermutu, dan bergizi, serta memastikan bahwa tidak ada unsur pangan yang tidak aman dan berbahaya. Jadi tidak mengandung bahan pengawet atau pewarna buatan yang dapat merusak organ tubuh kita. Kemudian dengan membeli jajanan sehat, maka tubuh kita akan sehat. Ayo bercerita bagaimana perasaanmu saat mewawancarai teman. Bagaimana perasaanmu ketika diwawancarai teman? Apa pendapat temanmu tentang manfaat memilih jajanan sehat? Nah, hidup sehat adalah salah satu hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara. Setiap warga negara harus menjaga kesehatannya. Seorang siswa juga berkewajiban menjaga kesehatannya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memilih jajanan yang baik untuk kesehatan mereka. Jadi, kalau kita menjaga kesehatan tubuh kita, berarti kita juga sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Anak soleh dan soleha, sekarang anak-anak kerjakan tugas yang kedua, bahasa Indonesia. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 6, masalah yang ada pada teks Siti Demam adalah titik-titik-titik. Nomor 7, cara mengatasi masalah yang ada pada teks Siti Demam yaitu titik-titik-titik. Nomor 8, kita harus selalu memilih jajanan yang titik-titik-titik. Nomor 9, jajanan sehat contohnya titik-titik-titik. Nomor 10, manfaat jajanan sehat untuk tubuh yaitu titik-titik-titik. Ini semua sudah dibahas ya di materinya. Silahkan anak-anak dibaca kembali bukunya atau disaksikan kembali videonya jika masih belum mengerti. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran kedua hari ini telah selesai. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara.
Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.